Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang contoh soal lagi ya dari merchandise inventory. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem penulisan periodik ya. Kemarin aku udah membahas dengan soal yang sama untuk cara penulisan dengan sistem perpetual. Nah, hari ini aku akan membahas dengan sistem periodik. Nah, gimana cara menuliskannya? Menulis jurnalnya ya. Nah, ada sedikit perbedaan nanti dalam penulisannya di mana sistem periodik ini lebih mudah ya, lebih simpel karena dan lebih sederhana dibanding sistem perpetual yang lebih rumit. Oke ya. Nah, ini soalnya sama, jadi aku nggak perlu baca lagi yang atasnya ya. Nah, sekarang kalau kalian belum nonton, mungkin kalian boleh nonton dulu ya yang uh, video aku sebelumnya yang tentang membahas tentang sistem perpetual. Oke, November 1. Membeli barang dagangan secara kredit sebesar 10 juta dari PT Uni, FOB shipping point term 25 net 30. Ongkos kirim sebesar 100.000. Bagaimana cara kita menuliskannya? Oke. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus tulis tanggalnya dulu seperti biasa ya. November 1. Oke, dia membuat purchase ya, membuat pembelian ya tadi. Dia membeli barang dagangan secara kredit, berarti ini pembelian dan kredit berarti purchase dan accounts payable ya, berarti itu dulu yang kita tulis, purchase dan accounts payable. Oke. Berapa nominalnya? Tadi 10 juta ya. 10 juta. Oke, berikutnya membayar sebagian ongkos kirim ya. FOB shipping point berarti kita yang menanggung ya, karena FOB shipping point ini pembeli yang menanggung. Jadi kita tanggung. Nah, kita tulisnya freight in ya. Freight in. Cash ya. Sebesar 100.000. Oke, purchase bertambah di debit, accounts payable bertambah di kredit ya. Freight in biaya, jadi bertambahnya di debit, cash berkurang di kredit. Oke, kita lanjut ya. Membayar sebagian hutang kepada PT Uni sebesar 8 juta ya. Berarti hutangnya dibayar, accounts payable berkurang ya. Tanggal 6. Accounts payable kalau dibayar atau berkurang dia di debit. Cash karena kita membayar hutang, cash kita berkurang sebesar 8 juta ya. Nah, sekarang tanggal 8 membeli barang dagangan secara kredit lagi ya sebesar 20 juta dari PT Net. FOB Destination berarti kita tidak harus membayar karena ongkos kirim ditanggung penjual ya. Term to 10 net 30 ya. Ongkos kirim sebesar 200.000. Nah, sama lagi ya. Membeli secara kredit. Accounts purchase tambah di debit dan accounts payable ya. Sebesar 20 juta ya. Oke. Lalu berikutnya adalah tanggal 10 November menjual barang dagangan secara kredit kepada toko waralaba Herman sebesar 5 juta. Harga perolehan atas barang dagangan tersebut adalah 4 juta. Nah, disinilah terletak perbedaan, salah satu perbedaannya ya dari sistem periodik dan sistem perpetual, di mana sistem perpetual itu mencatat COGS-nya ya, dan sistem periodik tidak menggunakan COGS ya. Jadi kita hanya menulis account receivable, account receivable piutang dagang ya.
dan sales revenue sebesar 5 juta. That's it. Lebih mudah ya, ini lebih simple. Oke. Account receivable kalau nambah di debit, sales revenue nambah di kredit ya. Oke, lanjutnya 12 November melakukan retur atas pembelian barang dagangan PTNet sebesar 200.000 ya. Yang akan mengurangi hutang dagangnya kepada PTNet. Nah, jadi hutangnya berkurang ya. PTNet yang ini tadi tanggal 8 berarti utang kita berkurang dan purchase return bertambah ya. Itu tanggal 12. Accounts payable lalu purchase return ya. Accounts payable kita berkurang karena kita mengembalikan barangnya. Purchase return kita bertambah ya sebesar 200.000. Oke, lalu berikutnya tanggal 14 melunasi seluruh hutangnya kepada PT Uni ya sebesar 2 juta ya. Jadi kita ngelunasin hutang berarti itu adalah accounts payable kita berkurang dan cash kita pun berkurang ya sebesar 2 juta. Oke. Selanjutnya tanggal 17 menerima pembayaran atas seluruh piutang dari toko waralaba Herman ya. Tanggal 10 ini ya. Yang dijual pada tanggal 10 November. Oke, nah jadi kita lihat ya. Dia membuat hutangnya itu piutang itu jadi tanggal 10 dan termnya adalah 210 net 30. Artinya ketika dilunasi sebelum 10 hari dia akan mendapat diskon 2% ya. Nah, dia melunasi di tanggal 17, berarti belum 10 hari. Hampir ya, 10 hari dari tanggal 8, 18. Hampir 10 hari. Dan dia lunasin berarti dia mendapat diskon ya. Mendapat diskon sebesar 20%. Oke. Jadi 17 cash kita dapat. Nah, habis itu kita kasih dia sales discount ya. Sales discount dan setelah itu baru account receivable ya. Oke. Oh ya, maaf, aku salah ya. Barusan ternyata diskonnya itu bukan 2%, tapi 3% karena kita yang menjual ya. Jadi pakainya 3%, 3% karena kita term discount kita tuh yang ini, 3%. Jadi 3% kali 5 juta, 150.000. Jadi kita terima cash sebesar 4.850.000. Dan account receivable-nya totalnya adalah 5 juta. Yang dilunasi ya. Oke, lalu berikutnya tanggal 20 menjual barang dagangan secara kredit kepada toko waralaba Budi sebesar 15 juta, harga perolehan barang tersebut sebesar 12 juta. Lagi-lagi ya. Nah, ini tanggal 20 account receivable karena kita menjual ya, dan sales revenue sebesar 15 juta ya. Oke. Soal berikutnya adalah 24 November. Menerima retur penjualan yang dilakukan oleh toko waralaba Budi sebesar 1 juta. Harga perolehannya adalah 800.000.
retur ya, retur penjualan. Jadi dia balikin penjualannya, berarti ini tulisnya adalah sales return ya. Tanggal 24 sales return. Sales return itu kalau nambah di debit ya. Terus habis itu account receivable-nya berkurang ya. Utang dia berkurang. Account receivable. Oke. Nah, ini sebesar 1 juta ya. Oke. Lalu membeli barang dagangan secara kredit kepada PT Sirip sebesar 10 juta FOB shipping point ya. Term 510 letter T. Oke, jadi kita catat lagi 10 juta ya, tanggal 28 purchase accounts payable. Ongkos kirimnya sepertinya sudah termasuk di sini karena tidak dikasih info lagi ya di dalam soalnya. Padahal kitalah yang menanggung ongkos kirimnya ya. Oke, tanggal 30 menjual barang dagangan secara tunai kepada customer sebesar 6 juta dengan diskon 10% dari nilai penjualan. Harga perolehan barang dagangan tersebut adalah 4.500.000. Berarti tanggal 30 cash ya. Sales discount sales revenue ya. Totalnya 6 juta. Kalau dikasih diskon 10% berarti 600.000 ya. Berarti sisanya cash-nya adalah 5.400.000. Oke, beres ya. Seperti itu caranya membuat jurnal untuk merchandise inventory dengan periodik ini. Ini sih lebih mudah ya daripada sistem perpetual. Lebih simple. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.